Setelah melampiaskan dendamnya kepada para pembuli yang menghabisi kedua orang tua Nezuko, kini di sekolah, teman-teman para pembuli itu kehilangan anak-anak yang dihabisi Nezuko. Polisi sampai datang ke sekolah untuk memeriksa. Kemudian ketika Nezuko hendak pulang, ia tidak sengaja bertemu dengan pembuli lain di jalan. Pria itu menjolak Nezuko dan tanpa sadar ternyata Nezuko sudah lebih dulu menusuknya. Kemudian ketika pria ini lengah, Nezuko langsung menggores pipi pria itu sampai membuatnya robek. Pria itu kemudian ketakutan dan mencoba kabur dari Nezuko yang terus mendekat kepadanya. Sampai akhirnya pria itu kemudian terjatuh ke bawah jurang sampai membuat kakinya patah. Dan Nezuko di sana hanya diam memandangi pria itu akan tewas perlahan-lahan. Semenjak hari itu Nezuko hanya berbaring di rumah kakeknya dan tidak mau datang ke sekolah. Tanjiro, pria yang menyukai Nezuko, datang untuk menjenguk dirinya walau Nezuko enggan untuk berbicara kepadanya. Kakek Nezuko berkata kepada Tanjiro bahwa sebentar lagi ia akan membawa Nezuko kembali ke Tokyo dan tinggal di sana. Esoknya teman-teman pembuli lain menelpon suruhan mereka Rumi dan mengatakan bahwa anak-anak lain menghilang kemungkinan adalah perbuatan Nezuko. Mereka harus menghabisi Nezuko sebelum mereka yang dihabisi. Tapi ketika mereka diam-diam akan menyerang Nezuko dengan panah itu sempat meleset. Nezuko kemudian diam sejenak dan pria itu berteriak ia sempat menembak ayah Nezuko dengan panah yang ia pegang. Kemudian salah satu anak lain mencoba menyerang Nezuko dengan menabraknya. Pria itu sempat akan mencium Nezuko namun Nezuko menolaknya. Akhirnya ia mencoba akan menghabisi Nezuko dan diam-diam Nezuko sudah mengambil tang untuk menyerang pria itu. Benar saja sebelum pria itu menyerang, Nezuko sudah mencolokkan hidung pria itu dengan tang tersebut. Sedangkan teman yang lain tidak sengaja menembakkan panah itu ke kepala temannya sendiri. Ketika pria itu akan kabur, Nezuko sudah bersiap di belakang menyerang anak ini. Kemudian pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Nezuko dan mereka semua sudah tewas dihabisi. Di sekolah, orang tua para pembuli datang ke sekolah menemui kepala sekolah menanyakan kabar anak mereka. Namun lagi-lagi bu guru terlihat malas-malasan menanggapi mereka semua dan hanya menjawab sekenanya. Di satu sisi, Nezuko kembali ke rumah sakit melihat keadaan adiknya yang kritis karena mereka semua sebentar lagi akan pindah dari neraka ini. Tanjiro yang menyukai Nezuko meminta izin kepada neneknya yang sudah tua untuk pindah ke Tokyo karena dirinya tidak ingin berpisah dari Nezuko. Sedangkan anak terakhir yang masih ada yakni Rumi diam-diam mencoba ke arah lumpur tempat Nezuko biasa dibully dan ia tidak sengaja terjatuh ke dalam jurang itu. Ia tidak sengaja menemukan tubuh teman-temannya yang lain terkubur di sana. Ternyata Rumi mencoba menelpon si ketua geng Amane berkali-kali. Namun Amane tidak suka kepadanya, tidak mau menjawab telepon tersebut. Sampai esok paginya Rumi tidak berhenti menelpon dan akhirnya Amane menjawab teleponnya. Ternyata Rumi ketakutan akan dihabisi Nezuko dan meminta Amane melindunginya. Tentu saja Amane enggan, apalagi ketika mereka menghabisi orang tua Nezuko, ia tidak ikut-ikutan dan itu semua ide dari Rumi sendiri. Karena memang Rumilah yang ingin membakar rumah Nezuko untuk membuktikan kepada geng ini bahwa dirinya berani. Tapi ketika mereka akan pergi, Amane memilih pulang dan tidak tertarik dengan ide Rumi. Kembali ke masa kini, Amane sedang berjalan sendirian dan tidak sengaja Nezuko melihatnya. Nezuko kemudian berhenti sebentar hanya untuk mengobrol dengan Amane. Mereka berdua kemudian berbicara layaknya teman lama. Usut punya usut, ternyata mereka dulunya adalah teman dekat. Sampai akhirnya mereka mulai menjauh karena Tanjiro mulai mendekati Nezuko. Amane sebenarnya cemburu karena ia begitu menyukai Nezuko, tapi Nezuko malah meninggalkannya demi dekat dengan Tanjiro. Setelah mengobrol, Amane pun akhirnya pergi dan Nezuko sempat memanggilnya untuk tetap bersemangat. Kemudian Amane menangis berlutut kepada Nezuko untuk meminta maaf kepadanya karena selama ini membulinya. Dan akhirnya keduanya saling memaafkan. Tapi tiba-tiba ketika Amane akan pulang sendirian, diam-diam ada yang berlari ke arahnya dan itu adalah Rumi yang mencoba menyerangnya namun gagal. Apakah yang akan dilakukan Rumi? Saksikan di part selanjutnya.